Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Pada video kali ini, kita akan diskusi tentang metode untuk mengidentifikasi sistem perkotaan pada kondisi existing atau pada kondisi aktual di tingkat wilayah. Sistem perkotaan ini menjadi bagian dari analisis untuk struktur ruang untuk mengetahui kondisi aktual atau kondisi existing dari struktur ruangnya seperti apa, sehingga bisa diambil kebijakan, dibuat rencana untuk struktur ruang ke depannya itu akan mau seperti apa, mana yang dikembangkan, mana yang ditingkatkan, hierarkinya itu harus diketahui dulu kondisi existing-nya. Sistem perkotaan ini kadang-kadang disebut juga sebagai hierarki perkotaan, ada yang nyebutnya juga sebagai ordo perkotaan, ada yang menyebutnya hierarki pusat pelayanan, hierarki pusat permukiman, ya, ada banyak sekali nama lain sebenarnya di sistem perkotaan ini. Kita akan mulai dengan definisi bebas dari sistem perkotaan. Bisa dibilang sebagai area yang menjadi pusat pelayanan bagi penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Biasanya ditandai dengan aglomerasi fasilitas-fasilitas, seperti misalnya fasilitas perdagangan, pendidikan, kesehatan, termasuk infrastruktur, ya, infrastruktur jalan, komunikasi itu juga bagian dari fasilitas yang digunakan untuk melayani penduduk yang tinggal di sebuah daerah, terutama di sebuah kabupaten, kota, atau bahkan di provinsi. Nah, sistem perkotaan ini atau hierarki perkotaan tadi merupakan bagian dari analisis struktur ruang. Dan dia juga menjadi bagian dari rencana struktur ruang, sehingga untuk kita bisa merencanakan hierarki atau sistem perkotaan yang baik, yang kuat, ya, secara datanya, kita juga harus tahu dulu posisinya, kondisinya saat ini seperti apa. Tadi saya juga sempat menyebutkan ada istilah-istilah lain yang biasa digunakan, ada yang menyebutnya sebagai sistem permukaan, ada yang menyebutnya sebagai sistem permukiman. Contoh lain di Australia, mereka menyebutnya sebagai activity centers. Di tempat lain, di artikel-artikel ilmiah, mereka menyebutnya sebagai functional urban areas biasanya. Jadi kalau kita mau cari keywords di artikel berbahasa Inggris, kita bisa menggunakan kata-kata activity centers atau FUA, functional urban areas. Kalau di Indonesia bisa kita gunakan sistem perkotaan, sistem permukiman, atau hierarki perkotaan, atau hierarki permukiman, atau juga hierarki pusat pelayanan, macam-macam. Metode yang akan saya sampaikan di sini, metode yang bersifat spatially explicit. Jadi kita akan menggunakan GIS sebagai alat untuk menganalisisnya. Data-data yang digunakan juga data-data yang ada unsur geospasialnya, atau formatnya itu yang kita gunakan nanti adalah shapefile. Ada banyak teknik dalam mengidentifikasi sistem perkotaan, tetapi di video ini, di sesi ini, kita fokus yang spatially explicit. Jadi memang metodenya yang datanya spasial, tekniknya juga spasial, memunculkan informasi yang juga sangat spasial, berupa nanti poligon, itu gambarannya kurang lebih seperti itu. Ini contoh beberapa artikel jurnal yang menggunakan teknik yang nanti kita akan gunakan juga, namanya kernel density. Ini ada Hu et al. 2019 dan juga Lu et al. 2020. Saya salah menuliskan tahunnya.
Kurang lebih gambarannya nanti akan seperti ini. Ini apa sih maksudnya yang merah, kuning, hijau, atau yang sebelah kanan ada yang merah, oranye, kuning, biru. Nanti kita akan bahas maksud dari warna-warna tersebut dengan metode yang kita sebut sebagai kernel density. Nanti akan menghasilkan peta yang mirip dengan peta di dua artikel ini. Dan di dua artikel ini mereka juga berupaya untuk memperlihatkan area yang menjadi pusat layanan atau pusat aglomerasi. Ya, nanti di situ ada, kalau kita lihat punya hiu, ada komersial space, ada industrial space, ada public service, ada open space. Nah, di sini di punya lu ada sport, ada healthcare, ada life service, ada public management industry, dan juga transportation. Kita masuk ke sesi ke materi selanjutnya ya. Kebutuhan data untuk melakukan analisis tersebut adalah data point of interest. Disingkat biasanya POI. Apa sih POI? POI itu gampangnya adalah titik-titik fasilitas. Jadi bentuknya nanti poin ya atau titik. Kalau di shapefile berarti dia, kalau di data berformat shapefile nanti harus dilihat tipenya berupa poin gitu. Lalu yang kedua bisa juga data jaringan atau polyline atau line ya. Formatnya juga masih di shapefile, dan yang terakhir adalah data batas administrasi. Ini untuk memudahkan kita memvisualkan dan melihat batasan dari area yang kita sedang analisis. Aplikasinya yang dibutuhkan adalah ArcGIS atau QGIS. Metodenya ada dua, ya. Metode density untuk yang format shapefile dikenal dengan istilah point density, atau juga line density untuk data yang formatnya polyline. Yang kedua adalah kernel density. Ya, jadi ada point line density, ada juga kernel density. Kalau kita lihat yang peta di sini, ya, dua-duanya ini dia menggunakan kernel density. Tetapi ada yang lebih simple yang kita sebut sebagai point density atau line density. Dan sumber datanya tadi seperti yang sudah dijelaskan, dia dimulai dari data shapefile, ya, formatnya point atau line, polyline, tetapi nanti hasilnya itu berupa raster atau pixel base. Nah, kalau mau dianalisis lebih lanjut, itu perlu dikonversi ke polygon atau ke shapefile dulu. Biasanya seperti itu. Ilustrasinya ini adalah point density. Ini sudah ada di fitur GIS-nya ya. Biasanya kita tinggal search point density. Nanti kita langsung klik. Nanti GIS-nya akan membantu kita mengkonversi atau menganalisis dari titik-titik yang sebelah kiri ini biasanya, atau yang kita sebut tadi sebagai point of interest, ya, menjadi raster. Itu. Jadi inputnya itu point, polygon, point ya, shapefile menjadi raster. Kemudian ada juga line density. Di sini inputnya dia polyline, kemudian menjadi raster dengan tampilan seperti ini. Membacanya gimana sih? Membacanya bisa kita lihat ya, sebelah kanan ya legendanya. Yang birunya di sini lebih tebal, dia dianggap punya density jaringan yang lebih padat, gitu ya. Kepadatan jaringannya lebih tinggi sehingga warnanya memang digambarkan dengan yang lebih tua. Kalau yang muda berarti dia tidak terlalu padat, atau kalau di sini ya digambarkan dengan hanya satu jaringan. Yang poin juga sama seperti itu. Yang daerah ini tadi itu digambarkan memiliki warna yang lebih gelap gitu ya, lebih tua warnanya. Nah, ini untuk yang kernel density.
Yang kernel density itu sebenarnya bisa point dan bisa line juga, ya. Tapi kalau untuk yang point dan line density dia terpisah. Tapi untuk kernel density nanti kita bisa pilih langsung mau yang point atau mau yang line. Hasilnya dia tidak setegas garis-garisnya yang point density. Dia lebih memperlihatkan gradasi, ya, perubahan warnanya lebih gradual gitu. Cara membacanya sama, yang warnanya lebih tua itu dia punya tingkat atau nilai kernel density yang lebih tinggi, sedangkan yang muda dia lebih rendah atau bahkan nol. Untuk metodenya atau workflow-nya ada dua metode yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah generalized density. Kita menganalisis density baik itu yang point density, line density, atau kernel density dengan menganggap semua point of interest itu punya bobot yang sama. Sehingga kita hanya butuh satu file dengan format shapefile. Isinya point of interest-nya tidak perlu dipisah mana yang industri, mana yang komersial, mana yang RTH, mana yang kesehatan, itu dianggap sama semua. Sehingga kita cuma butuh satu file. Nah, setelah kita punya file tersebut dalam format shapefile, kita bisa langsung melakukan analisis density-nya. Mau pakai yang density point atau line, atau mau pakai yang kernel, silahkan. Setelah dianalisis dengan GIS melalui fitur 2 ini, bisa dipilih salah satu, kita overlay hasil dari analisis density-nya dengan poligon ataupun raster permukiman, batas permukiman. Kenapa begitu? Karena hasil yang dihasilkan, peta yang dihasilkan dari yang kedua ini, dia full satu kabupaten atau satu wilayah. Nah, kita harus memperlihatkan bagaimana area tersebut itu ke dalam bentuk land use permukiman supaya lebih mendekati realistis. Ya, lebih mendekati realitanya. Areanya bahwa pusat pelayanannya itu memang berada di area yang karakteristiknya permukiman. Supaya tidak bias, karena kita bisa saja melihat area tersebut punya kepadatan poin atau kepadatan kernel yang value-nya tinggi, yang nilainya tinggi, tapi land use-nya ternyata masih sawah. Nah, itu mungkin saja terjadi. Apalagi di kabupaten, karakteristiknya itu cukup leapfrog dan sprawl, ya, nyebar, lompat-lompat. Jadi mungkin warnanya masih merah atau value-nya tinggi, tapi ternyata land use-nya sawah. Nah, itu akan jadi bias. Supaya tidak bias, kita harus overlay itu dengan poligon atau batas permukiman, land use yang punya karakteristik permukiman. Ini bisa diekstrak by mass atau di weighted overlay dengan menggunakan pembobotan 100 untuk yang kernel density-nya dan 0 untuk yang batas permukimannya. Itu cuma buat motong, sebenarnya intinya cuma buat motong hasil kernel density atau point density ke dalam bentuk permukiman. Setelah jadi petanya, kita tinggal menginterpretasi hasilnya berdasarkan acuan yang ada di Indonesia. Misalnya PKW, sorry ini kebalik ya, PKW, PKL, atau PPL. Atau bahkan mungkin ada PPK dan lain sebagainya. Ada banyak ya, ada beberapa hierarki yang bisa digunakan untuk menginterpretasi hasil tersebut berdasarkan acuan yang digunakan di Indonesia. Workflow 2 itu menggunakan weighted density. Jadi POI-nya itu dipisah-pisah. Yang pertama, kita harus siapkan dulu data POI dan jaringannya tentu saja, yang harus dipisah-pisah. Jadi nanti ada titik fasilitas perdagangan sendiri, titik fasilitas pendidikan sendiri, filenya sendiri, transportasi juga gitu. Kita bikin file, shape file terpisah,
jaringan jalan, jaringan komunikasi, jaringan energi, dan lain sebagainya, itu harus dalam bentuk file-file terpisah per jenis ya, per topik dari fasilitasnya. Ini yang membedakan weighted dengan yang generalized. Kalau generalized, dia cukup satu file. Yang weighted kita harus pisah-pisah, karena nanti kita akan memberikan bobot pada tiap jenis fasilitas ini. Nah, setelah kita pisah-pisah filenya, kita harus melakukan analisis density-nya itu juga setiap file. Jadi SHP untuk yang perdagangan, SHP untuk yang permukiman, SHP untuk yang pendidikan, transportasi. Nah, itu kita lakukan analisis dengan fitur kernel atau point density atau line density. Setelah itu tetap harus di-overlay, dipotong dengan batas permukiman supaya mengurangi bias. Dan ini juga berlaku untuk semua peta density yang sudah dihasilkan. Ya, lalu kita potong dengan permukiman supaya mengurangi bias, biar yang sawah itu tidak dianggap area yang bisa melayani perdagangan, yang area danau tidak dianggap sebagai area yang bisa melayani kesehatan gitu. Nah, itu nanti harus benar-benar kita potong dengan area permukiman. Nah, dari sini kita akan dapatkan banyak sekali area dengan bentukan permukiman tapi warnanya beda-beda. Karena kita sudah punya, kita melakukan beberapa kali kernel density dan mengoverlay atau memotongnya dengan permukiman. Nah, dari beberapa peta yang kita hasilkan tersebut, itu kita overlay dengan bobot atau biasa disebut sebagai weighted overlay. Fiturnya di GIS itu namanya weighted overlay. Nah, di dalam weighted overlay ini kita harus menentukan bobot dari masing-masing peta tersebut, peta yang dihasilkan dari proses sebelumnya. Petanya apa aja? Petanya sesuai dengan apa yang kita punya. Misalnya perdagangan, berarti nanti kita akan punya peta perdagangan. Peta pendidikan, berarti kita akan punya hasil peta pendidikan. Peta transportasi, kita juga akan punya hasil peta transportasi. Di sini dibobot, bobotnya bisa macam-macam, bisa langsung kita munculkan angka-angkanya pakai persentase dengan total 100%, mau melalui AHP dulu juga bisa, gitu ya. Misalnya perdagangan mau kita kasihkan, mau langsung gitu, perdagangan mungkin 20%, pendidikan 20%, karena dia sifatnya sangat melayani. Tapi yang jaringan jalan mungkin kita kasih 5% atau 3% gitu. Nah, setelah kita lakukan weighted overlay, ini untuk semua peta jadi satu prosesnya. Untuk yang weighted overlay akan dihasilkan satu buah peta. Nah, peta yang terakhir tersebut bisa kita interpretasi lagi berdasarkan acuan yang ada di Indonesia, PKW, PKL, PPL, PPK, dan lain sebagainya. Dan dalam menginterpretasi ini nantinya dia dibebaskan prosesnya, interpretasinya bagaimana juga dibebaskan. Yang cukup ketat adalah proses untuk menghasilkan petanya, tapi bagaimana menginterpretasinya diserahkan kepada plannernya masing-masing sebenarnya, kepada orang yang menganalisisnya. Kita akan lihat contoh ini di Kabupaten Jepara, hasil studio teman-teman Jepara. Kebetulan saya yang membimbing dalam prosesnya. Ini yang generalize atau yang kita anggap peta POI-nya, peta fasilitasnya itu punya bobot yang sama tiap fasilitas. Kesehatan, pendidikan, peribadatan, perkantoran itu dianggap sama bobotnya. Sehingga kita cuma butuh satu peta seperti ini. Nah, dari peta ini kita kernel density. Di sini kebetulan menggunakan kernel density, dihasilkanlah peta seperti ini. Ya, satu full kabupaten dengan gambaran heat map gitu ya. Ini cukup panas area sini. Panas di sini dalam artian jumlah titiknya itu padat. Jadi ini heat map tingkat 1, kemudian jadi heat map tingkat 2 semakin meluas. Nah, yang hijau ini dianggap bukan heat map.
Nah, ini sudah ada interpretasi di sini ya, Bapak Ibu. Interpretasinya adalah merah ke hijau, yang merah itu heat map tingkat 1, hijau tua dianggap bukan heat map. Kenapa begitu? Karena kita juga harus melihat peta aslinya seperti ini. Ya, meskipun mungkin ada yang ada fasilitasnya gitu ya di sini, tapi karena dia mungkin sangat sedikit jumlahnya, ya kita anggap saja dia bukan heat map. Nah, dalam proses ke sini itu ada banyak pilihan nanti di kernel density-nya di pemisahan nil value-nya. Nah, di sini yang kami pakai adalah Jenks atau natural breaks. Nah, itu bisa dipakai. Ada yang pakai standard deviation macam-macam, tapi kami menggunakan Jenks atau natural breaks di sini. Setelah kita dapatkan peta ini, kita harus overlay dia. Ya, peta yang sebelah kiri ini kita overlay dengan peta kawasan permukiman. Kenapa? Tadi untuk mengurangi bias, ya, karena di sini ada sawah, di sini ada kebun, ada danau, ada empang, ada embung dan lain sebagainya. Kalau kita potong dengan kawasan permukiman, kemungkinan interpretasi kita akan jauh lebih optimal karena biasnya sudah diminimalisir. Dihasilkanlah peta seperti di sebelah kanan. Ya, overlay antara yang ini dengan yang ini dihasilkan seperti ini. Dari sini sebenarnya sudah bisa kita interpretasi mana sih yang mungkin masuk ordo 1 pemukiman, ordo 1 perkotaannya, pusat pusat layanan tertinggi. Bisa kita bilang yang warnanya merah, mungkin yang oranye masih ya karena dia beberapa berdekatan dengan merah, atau mungkin yang oranye yang tidak nempel merah itu yang disebut sebagai PPK gitu ya, ordo 2-nya gitu misalnya. Nah, itu interpretasi tersebut silahkan dikembangkan sendiri seperti apa. Tetapi dari sini ini cukup valid, sudah sangat menggambarkan bagaimana aglomerasi fasilitasnya itu memadat berlokasi pada area-area tersebut. Katakanlah yang merah sama yang coklat di sini, ya dengan yang merah di sini pasti kepadatannya beda. Itu sudah pasti karena hasilnya menunjukkan dia punya hierarki yang berbeda. Nah, dari sini misalnya mau Bapak Ibu olah menjadi gambaran yang lebih terpisah-pisah ya untuk setiap ordonya atau setiap hierarkinya bisa dipisah seperti ini. Nah, untuk memisah seperti ini enaknya memang kita konversi dulu, kita convert dulu ke dalam bentuk poligon ya, dalam bentuk shapefile. Jadi nanti kita bisa pisah-pisah warnanya. Ini jadi putih, kemudian yang lainnya jadi putih, jadi yang kita munculkan yang merahnya dulu. Yang lain jadi putih, kita munculkan yang warnanya coklat atau yang warnanya oranye dulu gitu untuk memperlihatkan yang hierarki 2 misalnya. Nah, ini tadi ya gambarannya dari yang full kita bandingkan dengan yang ini, terus jadilah peta yang semacam ini tadi. Nah, sekarang kita interpretasi. Bagaimana sih menginterpretasinya? Tadi sebenarnya ada kebebasan, tapi yang penting Bapak Ibu kita harus tahu dulu makna dari PKW itu apa, artinya apa, dan maksud karakteristiknya itu apa. PKL juga seperti itu, PPK juga seperti itu, PPL juga seperti itu. Kenapa tidak PKN? Karena kita melihat skala analisisnya itu hanya di satu kabupaten. Walaupun ini wilayah, tapi scale-nya masih satu kabupaten. PKN itu akan bisa terasa kalau minimal analisis yang kita lakukan di skala provinsi. Baru kita akan bisa melihat mana sih yang kira-kira areanya secara kondisi existing itu melayani skala nasional. Akan lebih sangat kelihatan kalau di level nasional tentu saja analisisnya ya, tapi di level wilayah saja itu sudah bisa kelihatan. Nah, karena ini di kabupaten, sekalipun kabupaten itu katakanlah punya status PKN ya, tetapi akan sulit analisisnya karena PKN itu skalanya itu pasti beyond satu administrasi.
dia biasanya metropolitan. Ya kalau di Semarang itu Semarang, Ungaran itu sebagian dari Ungaran, sebagian dari Semarang Kabupaten itu masuk ke PKN gitu karena dia melihatnya ya simpulnya itu simpul satu Semarang sebagai area yang melayani satu Jawa Tengah. Itu tidak hanya eh, batas di dalam administrasinya Kota Semarang saja. Nah, karena ini kita batas administrasinya hanya satu kabupaten, alangkah baiknya paling tinggi itu di level PKW, ya. Tetapi idealnya itu di level PKL, ya. Idealnya itu di level PKL sampai ke PPL. Sekarang kita masuk ke yang teknik kedua yang disebut sebagai weighted, ya, atau ada pembobotan di sana. Nah, di dalam weighted ini kita wajib memisahkan petanya. Wajib dipisahkan POI-nya atau jaringannya itu harus kita pisahkan karena kita akan melakukan analisis per fasilitas, mengoverlay-nya per fasilitas, kemudian kita gabung dalam satu analisis pembobotan namanya weighted overlay di dalam GIS akan menghasilkan satu peta final yang bisa kita interpretasi kemudian. Nah, di Weighted ini contoh yang juga kami bimbing di studio Pemalang. Ya, ini contoh Pemalang yang dibagi-bagi kernel pendidikan, kernel perdagangan, transportasi, telekomunikasi, dan lain sebagainya. Ada banyak. Ini hanya contoh yang 4 yang kami munculkan petanya di sini. Nah, ini adalah jumlah fasilitas atau sarana prasarana termasuk jaringan ya yang dibuat kernel density-nya kemudian dibobotkan dengan pembobotan sebagai berikut. Perdagangan diambil yang cukup besar, pendidikan di bawah perdagangan. Ini langsung ya, tidak menggunakan AHP. Bapak Ibu boleh mengaplikasikan AHP di sini atau metode-metode pembobotan lainnya. Bisa juga secara langsung berdasarkan background knowledge dari Bapak Ibu terkait dengan fasilitas ini. Kemudian jumlahnya ya, jumlah bobotnya mau disamakan 3 teratas misalnya di sini 15 15 15 itu juga boleh seperti itu ya. Kebetulan di sini pembobotannya kami buat dia tinggi kemudian semakin turun value-nya atau bobotnya persentasenya. Kemudian dari weighted overlay tersebut, dari pembobotan di GIS tersebut, dengan fitur weighted overlay, itu kita dapatkan peta ini. Ini adalah peta final hasil weighted overlay beberapa analisis density yang dipisah-pisah. Gitu. Di sini agak berbeda hasilnya dari yang Jepara. Karakteristik tiap kabupaten mungkin akan sangat berbeda gitu ya Bapak Ibu. Di sini bisa kita bilang konsentrasi kepadatan fasilitasnya ternyata sangat berada di area Pantura ya untuk yang Pemalang. Sedikit di area yang di bagian selatan atau yang di area perbukitan ya yang agak kalau kita lihat konturnya ini kan agak bukan dataran yang slope-nya mungkin 0 sampai 5% gitu ya, tetapi dia cukup perbukitan. Nah, interpretasinya bagaimana? Ini sebenarnya kembali lagi diserahkan kepada plannernya, tapi kurang lebih hampir sama bahwa yang warna merah maksimal adalah di level PKW, idealnya di level PKL karena kita hanya melihat gambarannya di satu kabupaten saja. Turun ke bawah semakin rendah hierarkinya. Nah, ini kira-kira teknik yang nanti bisa kita lakukan untuk mengidentifikasi bagian dari struktur ruang existing, terutama yang kita sebut sebagai sistem perkotaan, sistem permukiman, hierarki perkotaan, hierarki permukiman, sistem pusat pelayanan, atau hierarki pusat pelayanan, atau activity center,
Atau yang terakhir ada juga yang menyebutnya sebagai functional urban areas. Untuk referensinya ada dua yang tadi saya sampaikan, ada Hu dan Lu dan teman-teman di tahun 2019 dan 2020 mereka menggunakan kernel density. Jadi kalau Bapak Ibu tertarik dengan kernel density dan analisisnya bisa langsung ke dua referensi tersebut. Terima kasih, saya cukupkan untuk materi sesi ini. Jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan lewat email atau di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.